Kita mulai ya. Itu sudah ada kiriman dari Pak Rizky. Siapa yang menayangkan Aang lagi? Sang? Ini baca tinggal 15%, Ya. Pak. Pak Eko ini bisa nggak Pak Eko? Boleh Pak, boleh. Bentar, saya juga 15 belajar ini. nih mau pakai HP. Belum pernah saya share screen pakai HP. Oh, ya, Pak. Belajar kok. Aang dicas dulu itu. Siap, Pak. Pak Rizky udah datang belum? Belum, Pak. Baru 3 orang. Tampilkan di atas. Eko sudah. Tadi si Wendy, Pak lihat tadi ada tadi. Hilang lagi. Jaringan kayak Pak. Wendy. Ini caranya gimana Pak Aang kalau share screen pakai HP ini Pak? Share screen langsung, Pak. Nanti ada tombol sound nanti. Tunggu aja. Screen. Nah. Eko ini kelompok 4 kok, jangan kelompok 1 lagi. Oh iya siap Pak. Kelompok 1 itu komandannya Bu Artati sama Bu Suci. Siap. Itu cak sampai selesai kelompok 4 terus ini. Sampai Ukin, Pak ya? Sampai Ukin. Ukin sama Bapak apa sama dosen lain, Pak? Oh, kalau ujian itu beda dosen. Oh beda dosen Pak ya? Gimana Pak Eko? Ada kendala? Iya Pak, ini masih bingung saya pakai HP ini. Foto dokumen Share screen, screen Pak. ini ya apa ya? Ya, screen Pak. Ya terus Screen. mulai sekarang. Nah, nanti kan ada on off, biasanya ada ini audio sound. Ada nggak? Ini oh, malah bingung saya Pak ini Pak. Coba. Oke, kalau memang ini saya coba dulu Pak ya. Oh iya, saya atau Pak Aang dulu sebentar ini saya buka laptop dulu. Oke, siap. Lanjut Pak. Kampung sama Eko nih kan. Dari Morability. Iya Pak.
Kok ini bapak yang ngajar ini lah dapat sertifikasi dia kok. Terus langsung diurusnya. Wahid ini namanya Pak. Wahid ya. Baiklah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional kita. Pilihannya nanti kita menyanyikan lagu Padamu Negeri saja ya. Baiklah, salah satu temannya Ratu ya. Silakan maju ke depan, pimpin teman-temannya. Yuk, yang lain nanti sambil mengikuti Ratu ya, kita berdiri bersama-sama. Oke, jadi setelah kita menyanyikan lagu tadi ya, sekarang Pak mau absen dulu ya kehadirannya ya. Jadi yang Pak panggil silakan nanti yang tangannya. Yang pertama Alif, ya, Asti Bonita, hadir. Aulia, Devinza, Vina Naila, Ipal Asustadi, ya. Jeswan, kemudian Popa,
kemudian Rian, gitu Pak. Ratu Elipa, Suza, kemudian terakhir Nabil ya. Ya, oke, jadi hadir semua ya. Ya, jadi alhamdulillah kelas 7A berarti semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pelajaran kita pelajaran apa hari ini? BJOK. Oke, BJOK bersama Pak Wahid ya. Jadi sudah Pak absen. Kemudian jadi langsung saja silakan kalian menyiapkan peralatan tulisnya. Buku paketnya silakan dikeluarkan. Ya. Bawa kan semua? Oke. Oke, sudah siapkan? Ya, jadi bukunya sudah disiapkan di atas, tapi sebelum itu kalian cek dulu nah, coba sampah yang ada di sekitar bangku kalian. Coba, ada nggak sampah-sampah yang masih ada? Kalau masih ada, silakan diambil, taruh di kotak sampah. Yuk. Ya. Kan tadi sudah tiket sebenarnya, tapi kalau masih ada yang belum itu belum bersih, diambil. Karena kita di masa pandemi ini penting untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, tadi di awal kalian sudah cuci tangan masuk ya. Kemudian seperti yang kalian pakai masker. Tadi Pak juga pakai masker. Nah sekarang Pak mau menyampaikan. Jadi Pak lepas dulu maskernya ya. Jadi hari ini kita masuk pembelajaran kita itu di bab 10. Ya, bab terakhir sebenarnya ya. Pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Nah, silakan sambil dibuka buku paketnya, kalian lihat di sana. Nah, jadi sambil kalian lihat, sedikit Pak menyampaikan terlebih dahulu. Sebelum bab 10 ini berarti kita belajar bab berapa? Nah, bab 9. Materinya masih ingat? Apa materi tadi? Perkembangan tubuh remaja. Ya, jadi benar. Hanya mungkin belum tepat perkembangan tubuh remaja ya. Jadi kaitannya dengan pembelajaran kita pagi ini, pola makan sehat, bergizi dan seimbang, tentu ya di masa-masa pertumbuhan seperti kalian ini usia U12 sampai usia 14 itu kan masih masa dalam bertumbuh atau berkembang. Nah, jadi dalam bertumbuh dan berkembang tentu memerlukan apa? Makanan yang bergizi. Nah, jangan juga kalian mentang-mentang makanan bergizi, makanannya harus enak-enak. Enggak, ya nanti kita pelajari. Makanan sehat, bergizi dan seimbang. Ingat kata-kata terakhir, ada bergizi dan seimbang. Nah, berarti harus seimbang juga, ya. Bukan mentang-mentang makanan yang sehat itu makanan enak, tidak. Nah, nanti kita bahas di materi ini ya. Paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham nanti Pak sampaikan di PowerPoint-nya di layar, kalian perhatikan, nanti Pak sampaikan di sini ya materinya ya. Oke, jelas? Ya, sambil perhatikan di sini. Oke, jadi perhatikan nah, di sini di layar ada materi kita yaitu pola makanan sehat, bergizi dan seimbang. Nah, jadi sebelum kita masuk dulu di sini, apa kira-kira yang ada di pikiran kalian terkait pola makanan sehat itu yang bagaimana? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo, pola makanan sehat seperti apa? Ya Ratu, makanan sehat itu bagaimana? Ayo. Ya. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk merawat kesehatan dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Ya, baik sekali. Ya, jadi intinya pola makanan yang sehat tadi. Jadi makanan yang dimakan tentunya bergizi dan dapat mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Ya, jadi ini ya pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Jadi kira-kira saja dulu apa yang ada di pikiran kalian terkait pola makanan sehat itu. Nah, jadi di sini nanti Pak jelaskan pokok materinya.
Kemudian ada tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Nah, jadi yang pertama nanti di sini peserta didik atau siswa atau kalian nanti mampu mengidentifikasikan konsep pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Itu pertama ya. Yang kedua nanti menjelaskan konsep pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Selanjutnya yang ketiga menjelaskan cara menerapkan konsep pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah, jadi di sini ada poinnya. Yang pertama dari poin mengidentifikasi, berarti kalian nanti mampu menentukan atau menuliskan dan kemudian nanti mampu menyebutkan apa-apa saja konsep pola makan sehat, kemudian makan makanan sehat seperti apa dan kaitannya dengan terhadap kesehatan kita. Nah, kemudian yang keempat dan yang kelima ini terkait dengan keterampilannya. Itu nanti kan penilaian kalian ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang keempat ini memaparkan cara mengolah konsep pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah, di sini nanti kalian mampu ketika kalian berdiskusi, kalian sudah mampu memaparkan atau menyampaikan hasil diskusinya. Nah, itu termasuk nanti penilaian keterampilannya ya di sana. Nah, yang terakhir, yang kelima, ini nanti tugas individunya menganalisa cara menerapkan konsep pola makan sehat. Nah, ini nanti Pak harapkan kalian setelah kalian berdiskusi, kalian mampu membuat resume ya, atau membuat seperti rangkuman dari diskusi kalian, kemudian hasil tanya jawab kita nanti. Inilah nanti kalian mampu menganalisa, kemudian cara menuliskannya, konsep-konsepnya kalian tulis. Nah ya, nah disinilah nanti untuk pemahaman terkait Pak pengambilan nilai keterampilan kalian. Paham sampai di sini? Oke, kalau paham ya. Nah, ini ada materi kita. Pengertian pola makan sehat. Nah, jadi pola makan sehat itu seperti kalian lihat di buku paket kalian, ya. Sudah? Lihat? Ada kan bukunya? Ya. Jadi pola makan sehat mengandung pengertian suatu cara atau usaha. Tahu usaha? Tahu kan? Nah, caro kita, bahasa itu seperti itu, caro kita. Nah, sebagai cara dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan. Jadi apa yang kita makan, jumlahnya banyak atau dikit, ya, yang dengan maksud tertentu. Nah, jadi maksud itu tujuannya apa? Kita mampu mempertahankan kesehatan, kemudian mencegah dan membantu percepatan kesembuhan penyakit. Nah, maksudnya apa? Kalau kita makannya sehat, makanannya bergizi, seimbang, kemudian teratur, tidak terlalu banyak. Nah, ini polanya. Jadi kita mampu mempertahankan kesehatan kita dengan baik dan mampu mencegah, kemudian membantu kalau kita terkena penyakit. Sini ya, paham ya? Nah, paham sampai sini. Nah, jadi ini terkait sekilas tentang materi kita. Nah, nanti Pak kasih masalah, Pak tampilkan di sini permasalahan yang ada terkait pola makan sehat. Kalian nanti Pak bagi untuk diskusi ya, kelompoknya ya. Sebelumnya perhatikan dulu. Oke, kita lanjut ya. Ya, selanjutnya ada di sini yaitu hubungan. Nah, kalian sambil lihat di buku paket ya, hubungan antara makanan dan kesehatan. Nah, ini tadi yang disampaikan Pak tadi. Tubuh manusia dan tumbuh dan berkembang karena adanya zat yang berasal dari makanan. Nah, di awal tadi Pak ngomong, kalian itu harus tumbuh dan berkembang itu karena apa? Nah, karena adanya zat yang kalian makan. Oleh karena itu, dari sana fokusnya untuk dapat melangsungkan hidupnya manusia mutlak. Kalau mutlak itu berarti apa? Wajib untuk memerlukan makan. Nah, jadi kamu itu intinya apa? Kalau mau berkembang, mau tumbuh, yang jelas harus makan. Kira-kira kalau tidak makan sakit, lemah,
Apalagi kira-kira kalau tidak makan? Sakit mah bisa. Tumbuh tidak kalau tidak makan? Nah, itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi paham sampai di sini dulu? Oke, kita lanjut ya. Nah, jangan lupa juga di bawahnya ada tadi zat yang diperlukan oleh tubuh. Itu disebut namanya zat gizi. Jadi zat-zat makanan yang kalian makan itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat apa saja itu yang disampaikan di sana terkait dengan zat makanan. Nah, ini zat gizi. Nah, nanti ini sambil Pak bagi kelompok, nanti kalian diskusi ya. Zat gizi ada 6. Perhatikan, ada 6, yaitu karbohidrat, lemak, apalagi protein, terus nah, ada 6. Nanti Pak bagi kelompok, nanti Pak kasih tugas ini yang pertama masalahnya. Kalian tuliskan nanti di kelompok itu apa namanya itu zat gizi yang termasuk dalam golongan karbohidrat apa ya. Kemudian yang termasuk dalam zat lemak itu apa saja makanannya, apalagi kemudian yang protein, kemudian zat mineral, vitamin, ya apa-apa yang makanan yang tergolong ke dalam zat gizi yang ada di depan. Paham? Nah, ini tugas-tugas di kelompok ya. Nah, sebelum itu nanti Pak apa namanya itu Pak jelaskan dulu ya semuanya ya. Nanti baru Pak lagi kelompok. Paham? Kita lanjut ya. Selanjutnya. Nah, ini coba kalian perhatikan di sini. Di sini ada sedikit penjelasan. Ya. Itu ya sepintas ya. Jadi tadi ada makanan-makanan yang tergolong ke dalam zat-zat tadi, zat karbohidrat, lemak. Nah, itu tugas kalian ya, di kelompok tuliskan ya. Nah, kemudian ini. Nah, apa kira-kira yang kalian gambari dari yang kalian tangkap dari gambar yang Pak tampilkan di sini? Kaitannya dengan makanan, kemudian dengan tubuh, apa? Kira-kira di sana ya. Nah, ini nanti yang kalian diskusikan juga di kelompok ya. Sekarang kalian lihat dulu. Nah, yang pertama itu ada kekurangan nutrisi. Nah, yang selanjutnya kelebihan nutrisi. Nah, jadi nanti kalian cari diskusi di kelompoknya ya. Sambil Pak tanya nanti kalau yang sudah nanti setiap kelompok jawab. Pak nanti Pak acak ya. Siapa yang bisa jawab dari diskusi kelompok angkat tangan sampaikan ya. Ini. Kemudian masalah yang timbul juga ini. Nah, ini. Kemudian selanjutnya ada yaitu pengetahuan tentang makanan sehat. Nah, ini makanan sehat. Tadi Pak ngomong tadi, makanan sehat itu yaitu makanan sehat, kekurangan maupun kelebihan zat gizi dapat berakibat negatif terhadap kesehatan tubuh. Keadaan yang sempurna akan diperoleh apabila tubuh mendapat semua zat gizi di dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan dan dalam perbandingan yang seimbang. Tadi disampaikan, berarti makanan yang sehat itu belum tentu kalau makan banyak itu sehat, tetapi harus digarisbawahi bahwa itu sesuai dengan kebutuhan dan seimbang. Jadi jangan makan terlalu banyak juga, ya tidak bagus untuk kesehatan kalian juga itu. Tadi contohnya, nah seperti ini. Nah, bagaimanakah makanan yang sehat tersebut? Nah, ini makanan yang sehat sering disebut juga makanan seimbang. Bukan makanan sehat itu disebut makanan enak, iya tak? Tidak kan? Nah, jadi makanan sehat disebut juga makanan seimbang.
seimbang. Artinya apa? Di dalam menu atau susunan hidangan sehari-hari mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan. Nah, jadi sesuaikan. Kalau badan kita kecil, makannya nak banyak, kira-kira sesuai tak? Seimbang tak? Seimbang tak? Nah, kalau badannya besar, tinggi, makannya dikit, seimbang tak? Nah, kebalikannya ya, jadi itu. Nah, jadi nanti itu. Nah, kemudian sisi lagi, Pak tampilkan. Nah, ini nanti kalian melihat apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar di bawah ini. Nah, ini. Itu isi piringku sama makanan-makanan enak tadi, yang tak omong tadi. Kira-kira enak ya sebelah kanan dulu, lezat tak? Hah? Nah, nanti kalian diskusikan di kelompok masing-masing ya. Nah, sambil kalian perhatikan dulu. Ini Pak kasih sekilas gambaran. Nah, yang terakhir ada pengaruh gizi makanan. Nah, pengaruh gizi makanan antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama itu terhadap kerja atau daya kerja kalian. Jadi manusia yang sehat memiliki tubuh yang dapat berfungsi dengan baik, ya. Dan dalam jaringan-jaringan tubuhnya cadangan zat gizi tadi cukup untuk mempertahankan kesehatan. Nah, jadi kalau kita makan, gizi kita cukup, kita kerja, cepat berdiri di sini, kalian di meja kalian belajar seperti itu, mampu untuk melaksanakan kegiatan dan kerja sehari-hari. Paham kira-kira? Nah, yang kedua, pengaruh gizi tersebut terhadap daya tahan. Ini daya tahan. Jadi kelainan gizi yang berat sering berakibat timbulnya suatu penyakit. Nah, karena apa? Ini sebaliknya penyakit infeksi akan mudah menyerang apabila dalam keadaan gizinya kurang. Nah, jadi daya tahan tadi kalau kita makanan bagus, seimbang, sehat, penyakit tidak mudah kena atau tidak mudah menyerang kita. Seperti pada zaman pandemi seperti ini, ya kan? Nah, inilah. Jadi harus kalian perlu menjaga pola makanan sehatnya. Jadi seimbang makanan sehat tuh. Makan nasi, lauk pauk, sayuran, daging. Jangan lupa, nah ini buah-buahan. Dan yang penting itu air. Ini sering lupa. Kalau dulu tahunya kalian zaman SD apa? 4 sehat, 5 sempurna. Nah sekarang itu sudah tidak relevan lagi nak. Karena sering dilupakan yang airnya, ya kan? Detik kan konsep sempurna itu air. Yang ada minum minum susu. Padahal tubuh kita ini sebagian besar adalah isinya cair. Benar tak? Nah, kan sudah paham. Nah, jadi itu sekarang diperbarui. Makanya yang benar sekarang pola makanan sehat, bergizi dan harus seimbang. Nah, ada makanannya lagi dan penting ada air atau mineral tadi. Sampai di sini paham dulu? Nah, yang terakhir pengaruh gizi terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. Nah, ini penting. Kaitannya dengan yang pertama saya sampaikan tadi di bab 9 ya. Pertumbuhan dan perkembangan jasmani kalian. Termasuk mental atau daya berpikir, kemudian kecerdasan emosional dan lain-lain. Jadi kalau kamu nak pintar, nak sehat, nak cerdas itu biasanya harus makanan juga yang sehat, bergizi. Aman makan cuma kerupuk, kecap, kira-kira cepat ya nangkap pelajaran cerdas lah kira-kira. Nah, kalian udah paham ya kan? Harus yang mengandung protein ya, kemudian zat gizi, buah-buahannya harus tercukupi. Intinya tadi gizi makanannya harus seimbang. Jadi biar bisa kalian seperti yang kalau idola Pak dulu itu Pak Baharudin Yusuf Habibie, tahu ya? Pernah dengar ya? Nah, mantan presiden kita itu. Nah itu orangnya IQ-nya cerdas, nah. Karena apa? Nah itu tidak asal-asalan makanan. Walaupun makanannya badannya kecil, tapi yang penting gizinya dan seimbang harus cukup. Nah, kalau gizi kurang pada masa kanak-kanak selain akan menyebabkan gangguan pertumbuhan jasmani ya, ini
juga akan menyebabkan gangguan perkembangan mental. Nah, ini menyebabkan gangguan perkembangan mental. Jadi di sini sampai di sini maksudnya itu tahu nggak? Masuk ya? Nah, jadi gangguan mentalnya tadi kalau ada cukup masih kecil dikasih ibarat itu makan cuma kerupuk, minum susu, tidak ada makanan yang lain pendamping asinya. Karena anak-anak itu kan harus ada makanan pendamping asi, dia kasih itu. Mulai dari buah-buahan kentang, diaduk-aduk, kadang kan di jus, ya kan? Seperti itu dah, kira-kira. Nah, jadi itu. Nah, oke, jadi mungkin ini materinya sedikit yang Pak sampaikan, ya, terkait dengan pola makan sehat. Nanti habis ini kalian Pak bagi untuk buat kelompok ya. Oke, siap tak kira-kira? Siap. Oke, siap. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan ya. Sudah Pak jelaskan tadi. Nah, sekarang Pak mau membagikan kalian per kelompok. Ada 4 kelompok ya. Pas ini sudah ada, pas kebetulan hadir semua. Jadi ada juga 4 barisan. Nah, langsung saja ini Pak kelompokkan ya. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Oke, silakan buat kelompoknya. Tetap protokol kesehatannya ya. Jaga jarak. Ya, bangkunya silakan disusun. Nah, ini belakang itu, tarik bangkunya. Ini silakan sini. Ya, sampingkan. Terus. Bangkunya dari depan. Kira. Ya. Nah. Yuk. Nah, lagi diskusi ya, diskusi yang Pak sudah diskusi. Oke, nah jadi sekarang kalian sudah Pak bagi kelompok A, kelompok B, C dan D. Jaraknya tolong jatuh lagi nah, itu jaraknya. Ya tetap, bisa lagi itu, bisa lagi. Jangan terlalu dekat ya, tetap protokol kesehatan kita. Maskernya tetap. Nah, jadi sekarang perhatikan tadi Pak sedikit menjelaskan. Nah, sekarang Pak kasih permasalahan yang kalian tulis tadi tentang pola makan sehat. Nah, yang pertama kalian tulis dan kalian diskusikan yaitu hubungan antara makanan dan kesehatan. Nah, kaitannya antara makanan dan kesehatan ini seperti apa? Ya, silakan ada diskusi, tulis dulu. Yang pertama, bahan diskusinya, tulis kaitan antara makanan dan kesehatan. Tulis di buku latihannya. Nanti berdiskusi sesama temannya apa itu kaitan antara makanan dan kesehatan. Sudah? Sudah. Kalau sudah, nanti yang kedua, topik yang kedua atau permasalahan yang kedua yang bisa kita bahas. Nah, ini tadi yang Pak sampaikan tadi di awal, zat gizi itu ada 6. Kalian tuliskan atau diskusikan nanti di kelompoknya. Makanan atau zat-zat makanan apa saja yang termasuk ke dalam golongan ke-6 ini. Makanan-makanan yang termasuk ke dalam macam-macam zat gizi yang ada di depan. Ada yang pertama karbohidrat. Apa saja contoh makanannya ya. Yang kedua lemak. Apa saja. Yang ketiga apa sana? Protein. Ayo, yang keras apa ngomongnya? Yang keempat mineral. Yang kelima vitamin. Nah, vitamin itu apa saja? Dan yang keenam air. Tuh ya, diskusi yang kedua itu. Yang harus kalian diskusikan. Kemudian yang ketiga. Nah, ini tadi sengaja Pak tampilkan tadi, ya. Di sini ada gambar kira-kira kalau Pak lihat secara pintas intinya yang satu buangnya ceking, kurus, ya kan?
bahasa pendidikannya kelebihan nutrisi, bahasa itu ya, kesehatannya. Nah, jadi di sini kalian diskusikan apa perbedaan dari gambar yang ada di samping di depan itu. Maksudnya bagaimana? Kaitannya dengan zat makanan bagi tubuh mereka. Ya? Jadi nanti kalian diskusikan dan dijelaskan ke kawan-kawannya biar tahu. Oh, yang satu lupa namanya penyakit ini karena dia ini. Jelas? Nah, silakan tulis. Jadi penjelaskan terkait gambar yang ada di papan tulis. Sudah? Sudah ya? Lanjut. Nah, selanjutnya yang keempat. Nah, ini tadi. Apa yang kalian bisa simpulkan dari gambar yang ada di bawah ini? Nah, yang pertama ada gambar di samping itu kiri, isi piringku. Nah, isi piringku itu apa? Isi piringku itu apa aja yang ada di sana? Dan yang sebelahnya ada gambar makanan yang kira-kira enak nggak tuh? Enak. Nah, jadi di sana nanti kalian diskusikan. Maksudnya apa yang Pak tampilkan itu? Ada isi piring. Kenapa ada isi piringku aja semuanya? Biar enak, ya kan? Ya kan? Nah, tambah es krim juga Pak. Ya. Oke, jadi itu ya. Nah, jadi silakan kalian diskusikan di kelompoknya. Pak kasih waktu ya, nanti kalau sudah kita bahas sama-sama sambil nanti presentasi kelompoknya. Oke ya, silakan. Yo, silakan tulis. Hari di buku paketnya, kemudian nanti diskusikan ya apa yang tadi Pak tugaskan tadi, diskusi masalah-masalah yang ada, nanti kalian sampaikan ke depan hasilnya ya. Oke, kelompok B. Kelompok D sudah tulis ya. Kalau yang tidak paham tanya sama kawannya. Yang lain juga jangan kerja sendiri ya. Kelompok C sudah? Di buku paket kalian ada itu kan? Nah, silakan kalian rangkum. Bila perlu tulis sendiri-sendiri ya. Nanti bisa tinggal kalian samakan untuk disampaikan ke depan. Sudah ini nanti ya. Oke, anak-anak, sudah kalian? Sudah semua? Sudah ya. Nah, jadi sekarang Pak pengen kalian menyampaikan hasil diskusinya. Apa yang sudah Pak tugaskan tadi? Yang pertama itu terkait dengan kaitan atau hubungan antara makanan dan kesehatan. Kemudian ada zat gizi tadi ya, ada 6 tadi apa-apa. Kemudian nanti yang ketiga itu ada di sini isi piringku tadi ya. Apa gambar dulu ya, gambar ya. Ada gambar antara si kekurangan nutrisi dan kelebihan nutrisi ini. Dan yang terakhir ada gambar isi piringku dan makanan yang kira-kira kalau Pak ngomongnya lemak-lemak, enak-enak ya. Oke. Kalau sudah siap-siap, ini Pak tidak mau kalian nanti tiba-tiba Pak aku sudah. Pak pengen kalian langsung acak. Jadi siap dan siap harus siap ya. Oke. Untuk yang pertama, ini kaitannya dengan kaitan makanan dan kesehatan. Pak minta kelompok mana ya? Kelompok A. Karena ini satu, berarti Pak samakan saja kelompok A. Oke, silakan kelompok A. Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi?
diskusinya terkait kaitan antara makanan dan kesehatan? Ya, silakan. Ini nanti ada nilai lebih ya. Siapa yang berani ngomong dan bertanya, ada nilai lebihnya nanti dari Pak. Oke, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Atia Kodika Ariansyah. Saya berasal dari kelompok A, akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Wahyu. Dilihat dari sudut ilmu gizi, makanan mempunyai 3 kegunaan, antara lain A. Membangun dan memelihara tubuh. Maksudnya zat gizi mampu membantu pertumbuhan pada jaringan tubuh manusia. Pembentukan sel-sel baru tersebut ditentukan untuk membangun bagian-bagian tubuh. Misalnya, otot, tulang, darah, otak, dan otot-otot tubuh lainnya. Selain untuk pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru terbentuk bisa untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang rusak atau hilang. Oke, sudah. Ya, baik sekali dari kelompok A. Terima kasih. Kita beri applause dulu untuk kelompok A. Nah, jadi apa yang disampaikan kelompok A nanti itu kalian rangkum, kalian tulis ya kelompok A ya. Nanti dikumpulkan. Sekarang kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada zat gizi ada 6. Nah, kita lanjutkan saja ya biar adil. Berarti kalau kelompok 2 ini dapatnya kelompok B ya. Oke, kelompok B silakan. Hasil diskusinya terkait zat gizi yang ada 6 ini. Kenalkan, nama saya Tina Laila. Saya perwakilan dari kelompok B akan menjawab pertanyaan dari Pak Wahyu. Macam-macam zat gizi ada 6, yaitu 1. Karbohidrat disebut sebagai zat hati atau zat tepung atau zat gula. Contohnya gula, jagung, nasi merah, buah-buahan, pisang, mangga, apel, jeruk, dan kurma. 2. Lemak. Fungsi utama lemak ialah memberi tenaga kepada tubuh. Contohnya alpukat, telur, ikan, coklat, dan lain-lain. 3. Protein. Protein memang terdapat dalam putih telur, namun kemudian terbukti bahwa protein tidak hanya terdapat dalam putih telur. Contohnya putih telur, ayam, keju, susu, brokoli, daging, dan ikan. 4. Mineral. Meskipun hanya disimpan dalam jumlah kecil, tetapi zat ini mempunyai peranan penting dalam berbagai proses tubuh. Contohnya sebagai zat membangun dan zat pengatur. Kacang-kacangan, ikan sarden, kubis, kol, dan lain-lain. 5. Vitamin. Ialah zat organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, namun penting untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Fungsi utama vitamin ialah mengatur proses metabolisme protein, lemak, dan hidrat aram. Vitamin A, B, E, dan K. Vitamin A, hati, susu, mentega, sebagai provitamin, karotin, sayuran hijau, dan buah-buahan berwarna kuning. Vitamin D, hati, telur. Vitamin E, padi-padian, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Vitamin K, daun-daunan, daging, dan hasil. 6. Air. Kebutuhan tubuh akan air dapat dikatakan nomor 2 setelah oksigen. Orang dapat hidup tanpa makan untuk beberapa minggu. Tanpa air, orang akan mengalami dehidrasi dan menyebabkan kematian. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok B. Kita beri applause dulu untuk kelompok B. Oke ya, jadi itu yang disampaikan tadi dari kelompok B, hasil diskusi bersama rekan-rekannya. Dan sekarang selanjutnya itu pertanyaan yang ketiga tadi kaitannya dengan gambar yang ada di depan. Ini kita langsung ke kelompok berapa? Kelompok C. Oke, kelompok C, perwakilan kelompok C, silakan. C. Perkenalkan, nama saya Alfian Sudirata. Saya perwakilan dari kelompok C. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Wahyu. Ya, jawab. Yang lain perhatikan. Pada tingkat berat, kita mengenal 2 bentuk KKP, yaitu kwashiorkor dan marasme. Kwashiorkor terutama disebabkan oleh kekurangan protein, dan marasme terutama akibat kekurangan kalori. Kwashiorkor atau obesitas berikut. 1. Tanda-tanda yang khas mudah, terutama kaki
kulit kusam, pucat karena kekurangan darah atau anemia, berak encer, kulit pecah mengelupas, gejala kurang vitamin A, dan pembesaran hati. B. Marasmus, kekurangan gizi atau kurus krempeng. 1. Tanda-tanda yang khas. Sangat kurus, tinggal tulang berbungkus kulit. Wajahnya seperti orang tua dan kulitnya keriput. 2. Tanda-tanda yang biasanya menyertai: A. Pucat karena anemia. B. Berak encer. C. Dehidrasi, banyak kehilangan cairan tubuh, dan gejala kurang vitamin A dan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Ya, terima kasih untuk kelompok C. Kita beri aplaus untuk kelompok C. Ya, jadi sudah sampaikan kelompok C tadi ya. Jadi kaitannya gambar di sebelah antara dua gambar. Yang satu kelebihan nutrisi tadi dan yang satu kekurangan nutrisi bisa dilihat secara nyata ya. Yang satu kurus krempeng yang disampaikan teman tadi. Nah, yang satunya ada pembengkakan atau bahasa kita yang sering ngomong itu gembrot, ya kan? Nah, jadi tadi sudah jelaskan, nanti itu tugas ya untuk pada semua nanti hasil diskusinya. Oke, yang terakhir nanti tinggal kelompok berapa? Kelompok D. Nah, pertanyaan yang kelompok 4, yang nomor 4 untuk kelompok D. Oke, silakan yang kelompok D yang ingin menyampaikan dari diskusi temannya kelompok D. Oke, silakan. Yang lain perhatikan. Yuk. Baiklah. Jadi setelah diskusi sekarang kita melakukan latihan soal atau Pak pengen lihat penilaian uji pengetahuannya. Nah, sekarang kalian silakan kembali ke duduk semula. Ya, lihat sendiri-sendiri karena yang sendiri tugasnya. Yuk, silakan susun bangkunya tadi seperti semula. Nah ya, jadi silakan sekarang di mejanya masing-masing keluarkan buku latihan soalnya, konsentrasi ya, sambil Pak kasih apa namanya itu latihan soalnya, kalian kerjakan di buku latihan kalian, ya. Nah ini. Jadi latihan soal kita sebenarnya langsung ada kunci jawaban dari Pak ya. Silakan kalian tulis untuk latihan pengetahuannya ini. Jadi setelah kalian berdiskusi tadi, apa yang sudah kalian dengar, kalian pahami dari diskusi kawan-kawan kalian, ya, kalian salin di latihan soal ini. Pak tunggu ya, nanti kita kumpulkan, ambil Pak nanti koreksi, baru tahu hasilnya hari ini. Karena biar untuk mengukur kemampuan kalian itu, kalau belum tuntas berarti kita ulang lagi materi ini, ya harus remedi. Kalau yang sudah tuntas, yang sudah paham, berarti kita bisa untuk selanjutnya. Karena materi kita ini materi terakhir. Tinggal minggu depan berarti kita itu latihan soal untuk menghadapi ujian akhirnya nanti, penilaian akhir tahunnya. Silakan tulis. Yang pertama itu ada, setelah kalian mempelajari materi tentang makanan sehat, gizi dan seimbang, dapatkah Anda menyimpulkan terkait pola makanan gizi seimbang seperti apa? Nah, tadi kan sudah dibahas, tinggal kalian isi jawaban itu. Yang kedua, menurut Anda pedoman gizi seimbang 4 sehat 5 sempurna pada saat ini sudah tidak sesuai. Hal ini dikarenakan apa? Nah, yang ketiga, tulislah 6 macam zat gizi yang terkandung di dalam makanan. Tadi kan sudah kan sampai sama kawannya, masih ingat tak? Nah, kalau masih ingat tinggal salin. Kemudian yang keempat, bagaimanakah
keterkaitan antara makanan terhadap kesehatan tubuh kita. Terakhir, yang kelima, jelaskan dampak yang terlihat ketika tidak menerapkan makanan sehat, bergizi dan seimbang. Ya, tahu dampak? Dampak itu itu pengaruh yang timbul, ya. Kalau kamu tidak menerapkan makanan yang sehat, bergizi, seimbang. Silakan dikerjakan ya. Waktunya masih ada. Nanti sambil Pak mengoreksi hasil kalian ini. Pakai itu ada semua jawabannya ya, tinggal kalian cari, kalian tangkum apa yang Pak tanyakan di sana. Mudah-mudahan nanti jawabannya benar, jadi tuntas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalaupun nanti ada beberapa orang yang kurang tuntas atau belum tuntas, nanti kita lanjut ya, remedi yang belum tuntas. Ya, jadi yang tadi sudah ya, yang esai. Nah, sekarang kita lanjut ke pengetahuan individu dengan soal pilihan ganda. Nah, jadi tinggal mudah nih, tinggal menebak saja nih. Ya, jadi kalian lihat di papan tulis ini, di tayangan yang tampilkan ada soal, kalian tinggal nanti langsung tulis jawaban yang benar. Ya. Ada. Biar cepat ya. Jadi Pak bacakan misalkan yang pertama apa? Nah, kalian langsung tulis jawabannya saja. A, B, C atau D ya. Jadi biar Pak nanti koreksinya mudah juga. Soalnya bisa tulis, tinggal langsung di kalian jawaban saja. Nah, yang pertama ya, siap, tulis sana. Zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan itu disebut apa? Silakan jawab. Tulis di buku latihannya. Nomor 2. Sudah? Kan tinggal jawab saja, tinggal langsung A atau B, C atau D jawabannya. Yang kedua, zat gizi makanan yang berfungsi sebagai zat tenaga. Zat yang berfungsi sebagai zat tenaga. Apakah A, protein, mineral dan protein, atau B, hidrat, arang, lemak dan protein ya. Nah, itu. Tinggal kalian langsung tulis jawaban yang menurut kalian benar di buku latihannya. Yang ketiga, ini
merupakan pengaruh gizi terhadap apa ini tadi? Langsung silakan kalian pilih jawaban yang menurut kalian benar, yang tepat. Sudah? Nomor 4 ya. Keadaan gizi kurang menyebabkan pembentukan zat anti atau zat pelindung terhadap penyakitnya juga kurang, sehingga tubuh kita mudah terserang penyakit. Hal ini merupakan pengaruh gizi terhadap apa tadi? Tadi saya sampaikan tadi. Sebenarnya ini sudah semua ini. Kalian memperhatikan belajar tadi. Nah, silakan jawab. Lanjut nomor 5 ya. Perubahan keadaan gizi seseorang hingga ia merasa dirinya sakit memakan waktu yang lama sekali. Hal ini merupakan pengaruh gizi terhadap apa? Apakah karena pertumbuhan jasmani, pertumbuhan mental, daya tahan tubuhnya, ataukah pencegahan penyakit? Itu. Selanjutnya nomor 6. Ya. Kekurangan maupun kelebihan zat gizi akan dapat menyebabkan kelainan-kelainan. Keadaan semacam ini disebut Oke, sampai sini sudah semua? Ya, kalau sudah silakan buku latihannya dikumpulkan. Satu orang saja yang ambil, yang bagian depannya. Kumpulkan sini. Yuk, silakan. Yang duduk bagian depan, kumpulkan. Sini, biar Pak koreksi. Biar kita bisa tahu hasil dari kerja kalian. Sini, kumpulkan. Nah, tukar langsung ya, kita koreksi ya. Kelompok D tukar kelompok C. Tukaran. Sini. Nah, kamu kasih dengan ini kasih dengan ini, bagi. Yuk. Ya, sekarang kita lanjutkan, kita koreksi. Tadi sudah tukar ya. Tukar hasil kerjanya. Nah, kalau yang esai nanti kumpulkan biar Pak koreksi di rumah. Nah, sekarang yang latihan soal yang pilihan gandanya ini. Nah, ini Pak bacakan. Kalian silakan melihat hasil jawaban teman-temannya. Tulis benda salahnya berapa ya. Oke. Siapa yang mau jawab? Kelompok A atau nomor 1 siapa? Silakan baca hasilnya. Tidak ada. Sudah, berarti kita langsung ke jawaban saja.
Nomor 1 itu jawabannya A. Ya, 2 B. 3 B. 4 C. 5 D. 6 C. 7 D. 8 C. 9 A. 10 B. Ya, itulah jawabannya ya. Silakan kalian tulis di bawahnya benar salahnya berapa dan nama pemeriksa. Biar nanti temannya bisa tanggung jawab kalau yang dikoreksinya salah. Benar salah berapa, kemudian nama pemeriksa. Oke, kalau sudah yang duduk paling depan ambil lagi, kumpulkan lagi sini. Tadi siapa namanya, Nak? Hah? Nopal? Ipal. Ipal lagi. Kadang-kadang ini gini. Dia udah bagus. Siapa namanya yang kayak lu? Depinza. Gaya. Ini ya hasilnya. Aulia. Asti Bonita. Salwa. Nah, Salwa. Bagus nih, benar 9 ya. Alright. Suza. Benar 10. Benar semua nih tapi Suza. Terus ya. Nah ini Ipal, mana Ipal? Ah Ipal, masa kena cuma separuh 6. Nah nanti remedi ya Pak ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Itu contoh yang untuk SMP ya, yang untuk pembelajaran teori. Iya, Pak. Jadi kurang lebih ya seperti itulah, memanfaatkan teknologi dengan apa namanya, ya itu tadi harus, kalau yang Pak Wahid ini kan kayaknya lengkap ya, makanya jadi mereka agak mudah untuk memberikan pembelajaran untuk teori ya. Jadi kalau misalnya teori lebih baik memang kita menggunakan infocus. Jadi biar siswa lebih fokus ke pembelajaran atau gambar-gambar lah ya. Tadi materi sehat, makanan sehat. Ada pertanyaan dari yang ini? Contoh yang ditampilkan tadi. Untuk durasi.
Ya Pak Aang. Pembuatan video untuk durasi apa? Untuk pembuatan video durasinya pada ketentuan ya Pak? Oh, kalau untuk yang Daljab kemarin itu minimal yang untuk fullnya itu 1 jam. 1 jam dan 15 menit apa 30 menit kalau nggak salah. 15 menit kalau nggak salah ya. Saya lupa, ada 2 juga. Nah, kalau yang untuk Prajab ini nanti saya lupa itu, nanti Pak Sapar mungkin yang ini yang ingat. Biasanya tapi 1 jam Pak Aang yang ini yang fullnya. Untuk yang apa namanya tuh yang full ya, yang kita Yang mengajar benar ya. Biasanya seperti itu. Kalau lewat dari 1 jam itu kayaknya mungkin bisa lebih dari, kalau ngompresnya nggak bagus mungkin 3 gigaan kali Pak Aang. Bisa. Pak, kemarin saya malah cuma 20-an menit itu yang karena keterbatasan perangkat ya. Jadi cukup di situ aja, ada beberapa ke shoot gitu. Oh, kalau bisa yang ngajar fullnya nggak usah kita edit sebenarnya Pak Aang. Jadi nanti biar kekurangan kelebihannya bisa kita koreksi sama-sama. Itu jadi nanti teman-teman juga bisa oh ini yang bagusnya bisa ngelihat misalnya kan, yang kurangnya bisa kita tambahin sama-sama. Seperti itu. Iya Pak, benar, nanti di akhir ini ada refleksi, di situ ada LK 3.1 dan LK 3.2 kayaknya. Iya. Jadi nanti setiap mahasiswa menampilkan semua yang sudah dibuat, nanti kita review sama-sama. Jadi mana kelebihan, mana kekurangan kita tahu kan, untuk mana yang sebaiknya kita tambahi, mana yang untuk kita kurangi saja. Ya, mungkin ada yang lain? Silakan kalau ada yang lain yang ingin ditanyakan. Jadi untuk yang Pak Wahid ini sudah lumayan bagus ya untuk materi teori ya. Untuk materi teori dia sudah dapat sekali, meskipun pada saat pandemi pada saat kemarin itu dapat. Jadi siswa SMP-nya pas, terlihat terlihat menguasai kelas. Jadi siswanya juga tidak tidak lari-lari ke sana ke sini kan, jadi terlihat emang lebih rapi. Itu sudah PPL yang kedua kalau nggak salah yang Pak Wahid itu. Ya silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin Wendy, Willy, Edo, silakan. Ingin ditanyakan atau mengomentari masalah video tadi, silakan. Atau cukup? Atau sementara waktu? Kalau cukup kita kembalikan ke Pak Sapar. Pak Sapar, silakan Pak. Oke Pak Rizky. Jadi kita kasih contoh yang sudah optimal ya kan, untuk pelajaran teori. Yang praktik juga sudah bagus juga yang kemarin. Jadi kita ngambil contoh ke yang bagus. Nanti semuanya mempraktikkan, mencontoh, membuat videonya seperti itu. Dan juga kalau dalam kelas itu apakah sinarnya lebih kuat dari luar, nanti agak gelap dia. Tapi nanti juga penyinarannya juga harus pas. Kalau praktek otomatis sinar mataharinya lebih kencang, tidak bisa mengalahi sinar matahari ya kan, belum bisa. Tapi di Palembang cuman matahari itu terbuka jam 10, tutupnya juga jam 10 matahari di Palembang.
Itu mataharinya yang di supermarketnya kan. Apalagi yang di itu matahari yang di bawah tanah. Ada matahari di bawah tanah di Palembang itu. Di lapangan bumi itu di bawahnya itu dibuat matahari ya kan. Di atasnya tempat parkir. Nah, itu matahari yang di bawah tanah masih terang itu. Tapi terbuka terus jam 10, tutup juga jam 10. Setelah matahari kan biasa jam 6. Terbit jam 6 pula terbenamnya kan. Jadi kita juga penayangan juga perlu sekali pencahayaan itu sebagus mungkin. Itu makanya kita dikasihnya PPL-nya 3 bulan, bayangkan, supaya kita mendapatkan hasil yang optimal. Yang sudah mencoba siapa? Yang sudah membuat video. Tapi enggak hari ini kita tayangan enggak. Kita tayangan hari Senin. Wendy sudah mulai. Wen? Sudah Pak, tadi sudah coba Pak, cuman dapat sekitar 45 atau 48 menit Pak. Karena iya enggak apa-apa, itu percobaan kan. Iya Pak. Mungkin baru bisa kita lihat hari Senin. Ya Pak, siap Pak. Nah, yang lainnya jangan malas mencoba. Kagetlah nanti waktunya habis. Waktu kita coba lampu mati. Nah, itu berbahaya sekali kalau lampu mati. Semua tidak hidup. Kita berdoa waktu kita mengambil videonya itu dalam pengajaran, kita berdoa jangan sampai lampu mati. Atau kita isi dulu pulsa lampu ya kan, supaya dia hidup. Willy sudah coba Will belum? Will? Ya Pak, apa Pak? Sudah dicoba belum? Mempraktikkan itu belum? Belum Pak. Belum ada siswa. Oke, Tedo, ada Tedo? Ada Pak. Aduh. Dari tadi. Jaringan susah Pak. Hah? Sudah Wak tampil dari belum? Halo Pak. Sudah di video kan belum? Halo Pak. Lah di video kan belum? Sudah di video kan belum? Nak nyambung. Eko, dengar nak suara bapak kok? Kok? Jelas Pak. Kayaknya Jelas. sih memang sinyalnya di tempat Pak Tedo nih kurang. Sinyalnya dia bawa ombak itu. Oke, jadi contoh-contohnya sudah ditunjukkan, ditayangkan oleh kawan-kawan tadi yang dikasih oleh Pak Rizky kan itu cukup lumayan ya kan. Kita mencontoh pada yang bagus. Ya kalau tidak ada lagi kok kita SS kok. Oh. Baik Pak. Oke. Ini Tedo muncul nggak Sino? ya, belum Pak Tedo. Hilang Ini ya. dua slide Pak ini. Saya pakai HP juga. Boleh. Yang pokoknya ada gambar lah kan. Ya Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Oh Pak Tedo silakan hidupkan kameranya Pak Tedo. Ini sesi yang sangat menentukan kehadiran Pak Tedo. Iya betul itu. Oke, sudah ya. 1. Oke, 1, 2, 3. Oke, boleh angkat jempolnya semuanya boleh Pak. Pak. 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Berarti Eko sudah mulai ahli kan. Nah itu penting. Kalau tidak pernah dicoba, hilang keahlian kita kok. Iya Pak. Pak, izin Pak. Ya Tedo. Mau konfirmasi Pak. Nah, Pak, minggu besok orang libur Pak. libur terus tempat awak dong.
Orang di sekolah itu orang ujian, Pak. Jadi kelas 1 sampai kelas 5 libur, Pak. Jadi yang ujian kelas 6, Pak. Oh, kalau ujian, ngajar kelas berapa dong? Kelas 1 sampai kelas 5 belajar, Pak. Nah, yang divideokan rencananya kelas berapa? Kelas 4 sama kelas 5, Pak. Kelas 4. Minta tolong sama kepala sekolahnya itu nah. Dari kelas 4 waktu videokan tuh suruh hadir deh, kan bisa. Hadir, Pak. Iya, ya, baik, Pak. Mungkin bisa dikondisikan sama kepala sekolah dulu, Pak. Itu yakin kepala sekolahnya kan kemarin orangnya baik itu. Bapak ada ngomong sama dia. Ya kan? Baik, Pak. Bisa dia membantu itu untuk 2 jam kan, nah itu balik lagi. Tapi ya Tedo itu waktu dia suruh datang itu, kalau muridnya ada 20, bawa ada 20 bungkus lontong itu bro. Nah jadi dia habis praktek kalau makan lontong ya kan, senang deh itu. Siswanya aja 6, Pak. Oh, 6. 20 lontong sisanya. Saya 3 kali makan ya kan. Oke. Baik, Pak. Yang penting kerjasama sama kepala sekolahnya. Surat izinnya lah turun belum? Dari dinas belum, Pak. Udah diantar, Pak. Tapi belum selesai katanya. Orang masih belum aktif, Pak. Belum banyak aktif. Yang penting kapan selesai nanti kasihkan sama Ibu Magda ya kan. Bahwa kita diperbolehkan di situ kan. Jadi untuk hari Senin kita kuliah tetap siang inilah. Kalau pagi-pagi kan ada yang praktek, ada yang itu. Jadi kita tetap jam 2 ya. Pak, kondisikan jam 2 kan sudah praktek itu. Kalau disuruh ngawas do. Tapi kalau enggak ya sudah pengawas baik kan. Iya, Pak. Edo ngawas ujian, Pak. Hari orang ujian itu, Pak. Nah, bagus itu. Berarti dipercaya kan. Sepenuh hati di sana. Iya. Disuruh ngawas kalau mata pelajaran PJOK sama ada yang mungkin bantu-bantu di sekolah itu. Bagus itu. Boleh aktif di sana kan. Oke. Alah kayak guru ya. Pak. Sebagai pengganti dak apa do. Kapan lagi nak mengabdi sama orang tua kan? Ayah sertifikasi, Pak, susah, Pak. Ya, indah. Yang ngajar kamu, biarlah mendampingi dia kan, nggak ada masalah. Iya kan? Baik, Pak. Ya, Pak Eko ini udah selesai, Pak, videonya, Pak. Udah. Eko. Ya, itu makanya tadi itu kan besok itu mau ujian. Nah, hari ini tadi sudah selesai, duluan, Pak. Eko. Belum diedit. Iya, karena besok udah mau ujian kan SD, Pak. Jadi Pak Eko ini dikejarnya hari ini, Pak. Keren. Bagus. Bagus itu. Berarti inisiatif Eko itu tinggi kan. Dia udah tahu besok-besok orang ujian diambil duluan ya kan. Boleh. Bagus. Tapi kalau ujian UKIN nggak boleh itu. Harus jadwalnya tertentu. Contohnya hari Senin, semuanya hari Senin. Kalau ujian UKIN itu. Ada jadwalnya, satu ada kalendernya untuk kita ujian itu ada di situ. Oke, kalau tidak ada lagi, kita sampai ketemu hari Senin dengan jam yang sama ya.